Stock Scope merupakan sebuah sesi yang memperbarui member dengan wawasan makroekonomi, industri, dan emiten setiap minggu untuk stock discovery dan portfolio management. Kemarin itu tuh si Bank of China itu dia pangkas mereka punya reserve requirement ratio. Nah, RR tuh apa sih sebenarnya reserve requirement ini? Jadi tuh dia kayak misalnya kalau bank itu kan biasanya kan mereka dari dana pihak ketiganya itu harus ada yang ditahan ya, maksudnya itu dipegang buat kayak dana jaga-jaga. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya Indo itu regulasi misalnya ada sekitar 8%. Nah, jadi misalnya gitu ya, ada 8%. Nah, jadi kalau seandainya diturunin 1 basis point ya udah, jadi dana yang kayak kita harusnya simpan buat di cadangannya Bank Indonesia, kita bisa jadiin itu buat salurin kredit gitu. Jadi translasi ada likuiditas ya, jadi si bank ini ada ruang lagi untuk memberikan kredit. Nah, jadi itu yang sebenarnya translasi juga ya, maksudnya itu growth harusnya bagus nih. Biasanya kalau reserve requirement-nya ini diturunin, translasi pasti growth-nya bagus karena ada likuiditas. Nah, jadi yang selalu saya bilang bahwa kalau China bagus, pasti teman-temannya juga bagus. Kalau misalnya Indonesia, habis itu di Southeast, itu pasti positif. Transportation ini lagi naik ya. Kayak kita bilang tadi beberapa pemain yang kayak Temas, habis itu kayak SMDR gitu ya. Ibaratnya emang kayak di global ini pun ada isu terkait dengan permasalahan kelangkaan peti kemas dan lain-lain ya. Jadi translasinya mereka punya rate itu tuh bakal kayak meningkat ya karena masalah kayak excess demand. Indofood kemarin laporan keuangannya bagus. Ini kalau kita lihat yang paling ngedrive itu adalah CPO mereka punya bisnis ya. Itu kontribusinya kan 18% ke pendapatannya Indofood. Jadi kalau harga CPO-nya lagi naik, year to date tuh udah naik tuh 33,3%. Jadi ini bakal positif. Kelihatan tuh bahwa kayak Indofood itu kan bisnisnya buat dari sisi agriculture ada dua, LSIP sama ICMP. Kalau melihat harga rata-rata average selling price buat LSIP itu tuh sekarang udah 11.679. Itu naik itu 11,4% quarter on quarter. Jadi in overall positif. Jadi LSIP ini tuh dia pure upstream player ya. Jadi ibaratnya barangnya itu tuh dijualnya ke si ICMP, dikasih semua ke atas gitu. Jadi ini yang sebenarnya bakal positif ya. In overall sih kita masih suka ya buat Indofood, labanya bagus kemarin ya di atas ekspektasi juga, naiknya signifikan 44,2%. Kita suka dari sisi tren harga CPO ini harusnya sih masih bakal tinggi ya. Tahun depan kita ekspektasi harga CPO itu melemah, cuman masih tinggi. Intinya sih sebenarnya seperti itu. Mobility itu bakal bagus buat CBP, terus kalau kita lihat neracanya lebih kuat ya, trennya juga turun terus. Jadi in overall sih kita lumayan suka nih buat Indofood. ICBP-nya juga sama ya, kalau kita lihat earnings-nya relatively inline ya. Cuman buat beberapa bisnis itu kayak growth-nya yang agak-agak lemah, kayak sebelumnya tuh snack food, itu lagi naiknya lagi signifikan. Lalu mereka punya bisnis dairy yang kontribusinya 15% ke pendapatan, ini juga revenue-nya lumayan growth ya, jadi lumayan positif. Pak, gimana kita melihat atau menimbang suatu emiten yang bagi gede dividen sampai 21%, apakah ini peluang atau jebakan? Ya kalau bagi dividen sih peluang ya, maksudnya selalu tren company-company yang bagi dividen itu selalu naiknya tuh lumayan positif ya. Karena yang berarti kelihatan gini sih, kayak saya tuh selalu ambil ya, ini hafalan juga. Setiap bulan Maret, April kan bagi-bagi dividen. Nah itu company-company kayak yang bagi-bagi gede ya, ITMG, Adaro, habis itu PTBA, kayak Bank Jatim, Bank Jabar, itu tuh mereka tuh dari situ tuh trennya tuh lumayan bagus. Karena orang incer dividennya itu juga, jadi ada translasi ibaratnya ekspektasi bakal dapat dividen, orang udah mulai masuk di situ, ada buying di situ, jadi itu jadi opportunity sih. Jadi itu ya Pak Dude ya. Jadi kalau misal bagi dividen gede sih harusnya bakal positif ya. Karena kalau melihat di orang-orang di Indo ya, kita lihat tuh mereka tuh agak, kalau misalnya company-company yang baginya nggak bagi dividen, kayak somehow signaling company-nya kayak ini ada bermasalah apa sih, kok kayaknya butuh duit terus gitu ya, kayak nggak mau ngasih duit buat nasabah. Jadi itu menurut kita masih berat.